Halo teman-teman pejuang PTN, selamat sore. Sebelumnya aku ngasih tahu dulu ya, kalau ini adalah video pertamaku di YouTube channelku. Jadi sebelumnya aku memperkenalkan diriku dulu ya. Namaku Oliver Hortlas Silalahi, biasa dipanggil Oliver. Aku berasal dari Kota Padang, dan sekarang ini aku sudah lulus dari kelas 12 dan sebentar lagi akan melanjutkan status sebagai seorang mahasiswa. Oke. Jadi untuk kedepannya channel ini aku bakal ngasih tahu tentang jalur-jalur prestasi ataupun jalur-jalur lainnya yang dilangsungkan atau dibuka oleh perguruan tinggi negeri yang banyak orang tidak ketahui. Kalau untuk jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri ini pasti banyak orang yang tahu kayak jalur SNMPTN atau seleksi nasional, terus ada SBMPTN seleksi bersama atau seleksi mandiri. Jadi salah satu dari jalur prestasi orang yang banyak tidak ketahui ini kayak PPKB UI, PMDK UNS. Dua ini udah dilangsungkan dan udah diumumkan juga siapa-siapa yang lolos. Oke, untuk kesempatan kali ini aku bakalan ngasih tahu tentang jalur prestasi yang dibuka oleh salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Jawa Timur, yaitu Universitas Brawijaya. Oke, nama jalur penerimaannya ini adalah penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi jenjang ahli madya atau Diploma 3 Program Pendidikan Vokasi 2021-2022. Oke, pendidikan vokasi ini yaitu pendidikan yang kayak D3 Diploma 3 atau biasanya ada juga D4, itu nanti gelarnya sarjana terapan. Kalau untuk D3 ini biasanya dia itu 3 tahun masa kuliahnya dan lebih banyak praktek daripada teori. Kalau yang S1 itu lebih banyak teori daripada praktek. Perbandingannya itu kalau D3 tuh 70% praktek, 30% teori. Biasanya orang banyak bilang gitu. Kalau untuk si S1-nya kebalikannya. 30% praktek, 70% teori. Oke. Untuk di program pendidikan vokasi UB ini, dia menawarkan beberapa jurusan. Ada 3 program studi. Yang pertama itu adalah program studi D3 Keuangan Perbankan, menawarkan 3 bidang minat. Yang pertama itu adalah akuntansi terapan, yang kedua adalah perbankan, dan yang ketiga adalah perpajakan. Oke, yang kedua ada program studi D3 Administrasi Bisnis, menawarkan jurusan bidang minat administrasi bisnis. Dan yang ketiga itu adalah program studi D3 Teknologi Informasi. Sepertinya ini yang saintek ya. Yang pertama itu dia ada jurusan bidang minat teknologi informasi dan komputer, terus yang kedua itu bidang minat sistem informasi, yang ketiga adalah bidang minat bisnis digital dan e-commerce, dan yang keempat itu adalah bidang minat film dan televisi. Jadi teman-teman nanti bisa milih beberapa jurusan di sini yang sesuai dengan minat teman-teman semuanya. Jadi untuk jadwal penerimaannya itu udah dibuka dari tanggal 3 Mei. Berarti pendaftaran dan pembayaran online-nya itu dari tanggal 3 sampai 20 Mei. Terus pengisian data oleh siswa, berarti sini kita ngisi-ngisi input nilai kita, nama orang tua, alamat, dan semacam-macamnya. Itu tuh dari 3 sampai 21 Mei. Nanti ada lagi validasi berkas. Validasi berkasnya adalah kayak seleksi berkas gitu ya, apakah berkas yang kita kasih ini real atau rekayasa gitu. Itu dilangsungkan dari tanggal 24 sampai 31 Mei. Terus ada seleksi wawancara. Oke, seleksi wawancara ini hanya khusus jurusan perbankan. Jadi untuk jurusan lain tidak ada wawancara. Di sini keterangannya hanya khusus perbankan. Oke. Jadi itu dilangsungkan dari tanggal 24 sampai 31 Mei. Jadi ingat ya, wawancara ini khusus perbankan aja. Jadi teman-teman yang ngambil jurusan lain nggak usah kayak panik mau wawancara gitu, ini khusus perbankan aja. Terus ada pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 3 Juni. Di sini nggak kasih tahu sih jam berapa diumumkannya. Terus penetapan UKT tanggal 5 Juni, berarti 2 hari sesudah pengumuman seleksi. Terus mulai bayar UKT-nya tuh tanggal 7 sampai 12 Juni. Berarti dikasih tenggang waktu 2 hari dari penetapan UKT atau pembayaran. Oke. Sekarang kita lanjut ke persyaratannya. Jadi sini ada 2 syarat. Yang pertama itu syarat umum sama syarat khusus. Dan syarat umum tuh yang pertama kita harus WNI. Jadi emang WNI, nggak boleh WNA. Terus yang kedua itu adalah terdaftar sebagai siswa kelas 12 tahun 2021. Oke, buat teman-teman yang nggak biar, ini nih kayak nggak usah takut sih. Soalnya ini bukan khusus fresh graduate gitu. Jadi ini bisa diikuti oleh angkatan 2019, 2020, 2021. Berarti 3 tahun belakangan ini. Oke, di sini juga ada persyaratan khususnya. Kayak memiliki prestasi baik akademik dan atau non akademik. Berarti ini kalau non akademik wajib punya sertifikat. Oke, kalau untuk prestasi akademiknya itu nilai rata-rata minimal raport itu 7,5 per semester, berarti 75 ya. Nilai rata-rata per semesternya. Dari semester 1 sampai semester 5. Terus dia ada prestasi non akademik, ini nih
peraih juara 1, 2, 3 tingkat internasional, nasional, provinsi, kota atau kabupaten. Terus itu tuh bisa diikuti oleh kayak kaum iptek, terus ada olahraga sama seni, terus ada juga bagi teman-teman yang hafiz dan hafizah Al-Quran minimal 5 juz. Itu tuh harus ditunjukkan dengan membuat surat pernyataan sendiri. Oke. Terus ada persyaratan khusus lagi. Ini khusus teman-teman yang mengambil jurusan perbankan. Jadi yang pertama tuh persyaratannya adalah good looking. Yang kedua tuh adalah tinggi badan perempuan minimal 160 cm, untuk laki-laki minimal 165 cm. Terus ramah, komunikatif, bahasa tubuh dan bahasa verbal yang baik. Terus mengirimkan pas foto berwarna ukuran 4x6, berarti full body, ukuran postcard. Berarti itu bukan yang ukuran 3x4 atau semacamnya gitu, pokoknya yang segini itu nggak sih? Ya pokoknya postcard ya. Tunggu bentar, aku ambil postcard. Bentar ya. Oke, kalau untuk ukuran postcard itu yang segini. Setahu aku segini postcard ya, biasanya ya. Oke, terus kita juga membuat video perkenalan diri full body. Ingat ya, ini khusus perbankan aja yang mengambil perbankan. Membuat video perkenalan diri full body bisa dengan format TikTok tentang latar belakang pendidikan, keluarga, motivasi, dan lain-lain. Terus kita menggunakan pakaian formal yang untuk laki-laki kemeja dan jas, terus yang perempuan menggunakan kemeja dan blazer. Dengan durasi maksimum 1 menit, berarti maksimumnya 1 menit ya. Nanti bisa 30 detik. Video diunggah di Google Drive menggunakan akun pribadi masing-masing, kemudian dibagikan atau share. Tautan URL dan video tersebut dilampirkan pada pendaftaran online. Dan persyaratan lainnya adalah wawancara seperti yang udah aku sebutkan tadi, jadwalnya juga udah ada ya. Terus udah persyaratan. Oke, biaya. Jadi untuk biaya mendaftar jalur prestasi vokasi UB ini sebesar 250.000. Jadi pembayarannya dimulai dari tanggal 3 Mei 2021 jam 1 sampai dengan 21 Mei 2021 jam 23.59 WIB. Oke. Terus kalau udah dibayar pendaftarannya nggak bisa ditarik lagi ya. Oke. Terus tata cara pendaftarannya. Berarti tata cara pendaftarannya tuh mengisi data, terus gunakan alamat email, terus memilih pendaftaran vokasi dan melakukan request pembayaran. Oke, pembayarannya ini bisa dilakukan dengan Bank BNI, Mandiri, sama BRI. Ya, BRI. Tapi kalau saranku ya lebih baik teller daripada ATM. Karena kalau ATM itu bakalan ribet banget gitu loh. Kalau teller tuh kan langsung dibantu sama kakak atau abang dari teller bank gitu kan. Jadi kayak lebih recommended teller sih. Bagusan teller daripada ATM atau segala macamnya. Pokoknya aku saranin teller aja. Terus kalau udah membayar harus difotokopi sih. Soalnya nanti misalnya hilang struk aslinya kan masih ada pegangan yang fotokopikan. Itu dipisahkan dari berkas-berkas keluarga kalian yang lain. Pokoknya berkas itu khusus punya kalian sendiri aja gitu. Kayak jangan digabung-gabung sama yang lain. Nanti kayak bingung kan nyari berkasnya di mana gitu karena tercampur-campur gitu. Terus kalau pilihannya teman-teman bisa memilih 2 program studi. Jadi kayak bisa mengambil 2 program studi. Jadi urutannya ini menentukan sesuai prioritas kita. Contohnya kalau aku kan kayak misalnya pengen perpajakan. Jadi letak perpajakan di nomor 1. Terus nanti pilihan 2-nya administrasi bisnis kayak cadangan aja gitu kan. Jangan diletak administrasi bisnis yang cadangan ini di nomor 1. Yang prioritas kalian nomor 2. Nanti itu kayak bakalan kalau lolos di pilihan 1 itu kan kayak nanti nyesal juga kan jalanannya kayak aspirasi di tengah jalan gitu kan. Udah. Terus lain-lainnya apa ya? Kayak kalau misalnya kalian ketahuan berkasnya tuh ada yang rekayasa, itu tuh kalian bakalan didiskualifikasi atau dikeluarkan dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Terus jika ada perubahan jadwal itu nanti bakalan diumumkan di Selma UB juga di webnya. Terus kalau teman-teman mempunyai masalah atau kendala, hubungi aja helpdesk Selma UB, namanya tuh Halo Selma. Nanti bakalan aku letak juga linknya gitu lah di bawah nanti, atau link Selma UB-nya ini aku letak di bawah. Terus ya udah segitu aja sih yang ada di webnya. Kalau teman-teman mau membuka webnya, buka aja Selma UB. Terus nanti kalau di HP kalian buka, kalian bikin desktop dulu, nanti ada kata diploma. Itu tuh kalian pilih aja nanti yang seleksi SMPV nggak salah namanya. Oke. Kalau mau ada yang ditanya-tanya dulu, coba aja komen di bawah, mana tahu aku bisa jawab. Nanti aku bakalan jawab sebisa aku bakalan kayak, misalnya banyak, aku bakalan buat video terpisahnya, atau nanti kalau ada beberapa, aku bakalan balas komennya aja. Oke,
Mungkin segitu dulu untuk video tentang penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi jenderal Aklimatia atau Diploma 3 yang diadakan oleh Universitas Brawijaya. Mungkin selanjutnya aku bakalan ngebahas jalur-jalur prestasi lainnya. Masih banyak sih sebenarnya, tapi kayak udah ada yang tutup sih, kayak baru tutup barusan gitu, kayak PBWGM gitu, kayak PBUGM. Terus ada jalur UNS lainnya. Nanti coba aja komen di bawah, nanti bakalan aku bikin video baru lagi tentang jalur prestasi yang dibuka oleh perguruan tinggi negeri. Oke, see you. Semangat pejuang PTN.